Masa jebol pagar DPR RI sampai bakar-bakar ban. Super rame demonstrasi ke DPR RI karena ingin apa yang diputuskan DPR RI kemarin tidak dilanjutkan hari ini. Bagaimana kalian? Apakah ini akan berpengaruh terhadap putusan DPR RI atau ya anjing menggonggong kafilah berlalu? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Akhirnya demonstrasi betul terjadi karena memang semua kelompok berdemokrasi, mahasiswa, kelompok intelektual, dan orang-orang yang terbuka pola pikirannya tidak menginginkan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai kan untuk membangun demokrasi itu dihalang-halangi. Para demonstran selanjutnya hadir dan mendemo di DPR RI. Ini tidak terjadi hanya di Jakarta, di beberapa kabupaten kota provinsi kemudian terjadi juga, misalkan di Surabaya, di beberapa tempat pun terjadi. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas mengapa demonstrasi ini begitu ramai dan di media sosial super viral. Tagar terkait bahaya Indonesia dalam kondisi bahaya darurat. Indonesia dalam kondisi darurat. Pertama kita baca di CNN Indonesia, masa jebol pagar gedung DPR, demo diwarnai bakar ban dan lemparan botol. Selanjutnya kita bisa baca lagi juga di CNBC. Judulnya DPR tunda rapat paripurna pengesahan revisi undang-undang pilkada, ini alasannya. Jadi ditunda sekitar 10 menit hanya untuk memenuhi quorum. Sesudah itu dibahas lagi. Kemudian di Kompas, apa maksud peringatan darurat Garuda Biru dan kaitannya dengan kawal putusan Mahkamah Konstitusi? Itu pertanyaan dari banyak netizen. Dan terakhir adalah di Sindo, kawal putusan MK, sejumlah kampus nyalakan sirene peringatan darurat. Oke, kalian pilih yang mana? Oke, CNN sama yang sirine di Kompas ataupun di Sindo News. Masa jebol pagar gedung DPR, demo diwarnai bakar ban dan lemparan botol. Ini adalah suasana yang betul ramai. Jakarta, CNN Indonesia, sejumlah masa aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada mencopot jeruji pagar area gedung DPR RI Jakarta pada Kamis siang. Salah satu bagian dari pagar DPR pun jebol. Aksi pencopotan jeruji tersebut dilakukan setelah sejumlah masa aksi berhasil memanjat pagar DPR. Pantauan CNN Indonesia, di lokasi sejumlah jeruji pagar telah berhasil dicopot dari pagar karena memang diberi jeruji yang itu bahaya terhadap manusia. Di sisi lain juga terlihat beberapa masa aksi mencoba menggoyang pagar pembatas di area samping pintu utama DPR. Sementara itu dari dalam area DPR, polisi mengimbau agar masa aksi turun dari pagar dan melanjutkan aksi secara damai. Demonstrasi juga diwarnai dengan aksi pembakaran ban hingga banner. Lemparan botol juga masih terus dilakukan ke arah dalam DPR. Sementara rapat paripurna DPR RI batal mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang lantaran tidak memenuhi quorum pada hari ini. Hanya 89 anggota yang hadir di rapat paripurna yang beragenda tunggal pengesahan RUU Pilkada itu. Pembatalan itu dilakukan di tengah gelombang protes besar dari rakyat Indonesia. Demo besar di sejumlah kota serempak digelar hari ini. Aparat kepolisian telah berjaga di depan kompleks parlemen di Jakarta. Demo besar yang berpusat di DPR RI ini mengusung agenda menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI Jakarta hari ini. Demo ini juga menjadi bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah manuver DPR mengabaikan putusan MK. Kita tambahkan yang ada yang terkait dengan
maksud dari darurat Garuda Biru kaitannya dengan kawal putusan MK. Ini juga peringatan darurat yang ada di Kompas. Di lini masa di media sosial X, Instagram, Facebook diramaikan dengan unggahan peringatan darurat dengan Garuda Pancasila berlatar warna biru. Selain itu pencarian dengan kata kunci peringatan darurat Indonesia, peringatan darurat Pancasila, hingga peringatan darurat Garuda juga meningkat di tren pencarian Google. Tagar tersebut muncul setelah DPR mengabaikan putusan MK tentang pilkada. Warganet yang menaikkan tagar tersebut beramai-ramai ikut mengunggah simbol Garuda Biru dengan suara sirene tanda bahaya. Berdasarkan pantauan Kompas, tagar peringatan ini sampai 231.000 kali. Lantas apa maksudnya? Wah, ini apa maksudnya? Maksud peringatan darurat yang muncul di media sosial dan Google merupakan ajakan dari warganet untuk bersama-sama mengawal putusan MK menjelang Pilkada 2024 yang digelar serentak dalam waktu dekat. Tagar tersebut muncul setelah MK mengeluarkan putusan tentang hubungannya dengan Undang-Undang 10 2016. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Itulah yang terjadi di dunia real masa demo di DPR RI dan beberapa bahkan hampir seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Kemudian di dunia media sosial netizen, warganet, darurat Pancasila, darurat Indonesia dalam darurat. Bagaimana menurut? Apakah ini pertanda bahwa memang semuanya memusuhi, atau ya ini hanya sekilas saja, tapi anjing menggonggong kafilah berlalu? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, ini adalah sebuah peringatan yang serius dari rakyat Indonesia. Maksudnya, rakyat itu adalah orang yang sah mempunyai negara ini. Adapun para wakil rakyat itu sifatnya memperjuangkan berbagai aspirasi, bukan karena dirinya mereka terpilih, tapi karena memang mereka mewakili seluruh rakyat. Ketika demonstran turun dan itu banyak, maka menjadi pertanyaan, siapa yang mewakili pada waktu pemilu kemarin? Maksudnya siapa yang menjadi anggota DPR? Kalau ini terjadi perbedaan, maka DPR sangat terancam. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga yang terjadi di Indonesia darurat. Maksudnya terkait dengan peringatan biru yang semuanya mengenal peringatan darurat di semua media sosial. Ini serius. Warganet yang mereka tidak suka untuk demonstrasi tapi mereka mewarnai dalam media sosial. Ini serius. Ribuan bahkan jutaan mereka menampilkan dan melihatnya. Kemudian yang kedua, setelah pemerintah DPR tidak boleh meremehkan mereka, maka selanjutnya yang kedua itu apa yang akan dilakukan terhadap merespon putusan MK. Menurut saya teman-teman DPR perlu berpikir ulang supaya tidak terjadi kejadian 97 atau 98, tidak terjadi pada waktu 96. Suasana pada waktu itu adalah antara negara penguasa dengan para demonstran rakyat itu berbeda. Rakyat sebagai pemilik sah akhirnya kemudian memenangkan. Pak Harto meskipun pada 97 terpilih, meskipun dia tidak menginginkan dan kemudian dipaksa dalam tanda kutip oleh orang-orang yang pengen mendapatkan kekuasaan, akhirnya terpilih, tapi 1 tahun kemudian cukup dilengsarkan oleh rakyat dengan demonstrasi. Ini kalau dilanjutkan sangat mungkin mengarah ke sana. Mengapa? Ini hubungannya dengan inkonstitusional dalam proses pengawalan produk Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah semacam tamparan kepada perkembangan demokrasi yang ada di negara kita. Jadi rakyat
yang sebetulnya juga mempunyai hak, tidak hanya para wakil rakyat, itu seharusnya bisa ditangkap. Tetapi pada kesempatan ini, sampai kesempatan ini, semuanya kelihatannya kekuasaan lebih mendominasi. Mereka sebagai wakil rakyat itu kemudian tidak mengekspresikan rakyatnya, tapi cukup kekuasaan. Yang terjadi akhirnya ya seperti ini. Di DPR tetap berjalan yang namanya rapat DPR, rapat balik, rapat, tapi kemudian di level real, di jalan-jalan, para demonstran serius untuk menggagalkan revisi Undang-Undang Pilkada, bukan apa-apa, karena memang sudah lama mau direvisi, bukan karena produk MK, bukan karena ada putusan, sudah lama tapi tidak berjalan-jalan. Sesudah tanggal 20 Agustus ada putusan MK, malamnya ada sebuah informasi dan tanggal 21 langsung dieksekusi, dan tanggal 22 hari ini kemudian mereka menindaklanjuti untuk paripurna. Ini menjadi masalah besar. Apa yang menjadi substansi terkait dengan kebutuhan revisi Undang-Undang Pilkada malah tidak dilakukan, tetapi semuanya mengerucut kepada cukup pasal-pasal yang ada hubungannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini yang peringatan darurat yang harus diseriusi. Kemudian yang ketiga, bagaimana selanjutnya? Apakah penguasa DPR akan yang menjadi pemenang atau rakyat akan menjadi pemenang? Memang dalam proses persaingan ini selalu hadir yang terkadang pemerintah, penguasa, legislatif, eksekutif yang menang, rakyat yang dikalahkan. Meskipun sekali lagi legislatif itu adalah perwujudan dari rakyat, eksekutif itu adalah diperintah oleh rakyat. Tetapi juga tidak jarang rakyat yang menang, mereka harus kemudian digulingkan atau mereka kemudian harus diganti oleh orang yang baru, karena pemilik sah negara ini adalah rakyat. Sehingga melihat dari suasana ini, menurut saya teman-teman harus berpikir ulang tentang apa yang akan dilakukan. Ini dilawan rakyat secara umum, kecuali kemudian rakyat tidak bergerak. Meskipun memang ada koalisi yang mereka seakan-akan menjadi representasi semua partai politik, hanya satu dua yang tidak, tetapi apakah betul rakyat itu terwakili oleh itu semuanya? Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, awan keadilan. Peringatan darurat di dunia digital, di dunia real itu harus serius. Karena kalau tidak, maka kita akan selalu berkonflik dengan kita sendiri. Mengapa? Ya, mulai sebelum Indonesia merdeka, mengapa waktu itu mudah dijajah? Karena memang ada kelompok-kelompok yang ingin bagaimana bisa mendapatkan kekuasaan dari penjajah, maka dia menghamba kepada penjajah. Waktu itu akhirnya kemudian penjajah bisa menjadi penguasa. Selanjutnya kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan penjajah, maka kemudian mereka harus tetap bayar upeti dan lain-lainnya kepada penjajah, pemerintah penjajahan Belanda. Dan akhirnya dalam prosesnya ya seakan-akan para rakyat ini yang selanjutnya mempunyai kelompok yang ada kemudian dimudahkan oleh para penguasa lewat orang-orang yang mendapatkan kekuasaan tadi. Akhirnya 340 tahun, 350 tahun Indonesia dijajah. Dan pada kesempatan ini ketika belajar melaksanakan demokrasi secara bersama-sama, penguasa, legislatif, eksekutif sering berbeda dengan rakyat. Pada kesempatan ini buktinya. Jadi sebetulnya yang menjadi permasalahan awal itu adalah ada kelompok-kelompok yang dihilangkan dari proses pencalonan dengan berbagai persyaratan. Meskipun hak asasi manusia, setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Memang ada aturannya bahwa dulu 20-25%. Hal ini menjadi tidak adil karena perseorangan. Akhirnya Mahkamah Konstitusi ketika ada judicial review dari dua partai politik peserta pemilu juga yang kemarin dipanggil oleh kekuasaan, akhirnya kemudian
mengabulkan sebagian. Intinya, ya partai politik yang 7,5% bolehlah mencalonkan. Partai politik yang tidak mempunyai anggota DPR juga boleh mencalonkan. Yang umurnya belum 20-30 tahun, kemudian ya nunggu sampai 30 tahun pada waktu pendaftaran. Pecinta masyarakat negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi di negeri ini. Mungkin perjuangan itu membutuhkan waktu lama. Indonesia merdeka memang membutuhkan waktu yang lama, tapi pada akhirnya penjajah Belanda bisa disingkirkan. Begitu juga dalam penegakan keadilan Indonesia. Melawan Orde Baru, melawan Orde Lama itu panjang, tapi akhirnya kemenangan terjadi di rakyat. Semoga peringatan darurat kita pahami semuanya dan kita ekspresikan dalam kehidupan kita, dan teruntuk kepada teman-teman anggota DPR. Semoga berpikir ulang terkait dengan apa yang dijalankan. Teman-teman penguasa semoga juga berpikir ulang bahwa negara ini bukan sekelompok tertentu, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.